buat di ban Freya-nya ya. Kirain kayak, wah ini bait nih, udah makan aja nih Freya-nya. Enggak ternyata. Tapi ya itu tadi ya, kayak yang Lim bilang, jangan sampai tiba-tiba dicuekin juga Jangan Freya-nya. sampai. Karena itu juga berbahaya. Money juga ditutup. Ngomongin Clue, mereka nggak mau diganggu dan landingnya. Leomord, kita tahu dalam kondisi saat ini emang Leomord lagi naik daun. Cuma bukan hanya Leomord. Suyo juga naik daun. Suyo situational pick menurut gua. Kalau ada jawabannya Leo atau Suyo, beberapa tim mayoritas akan ngambil Leo. Dan sekarang kalau menurut gua posisi Navi. Oh, oke. Karena ini juga masih flex. Iya sih. Masih flex kalau Bener, mereka bener. bisa mainkan. Bisa Walaupun di KR, bisa di Suns. Iya banyaknya di jungle memang, tapi nggak menutup kemungkinan dia flex ke mid lane kan. Karena Betul. pernah ada juga sampelnya. Jawabannya Chusin. Mid, ini bakal kuat banget. Dan Yi Samsin kembali Om. Wow, oke. Tadinya aku kira kayak dari Onyxnya mereka bakal secure si Chusin dulu ya. Ya, Karena Chusin ini prayo banget tuh. benar. Buat di meta yang sekarang, apalagi kan dia bisa nutup untuk hero yang jalan kaki. Ya. Tapi ya pendekatan dari Onyx beda dan mereka kan memainkan kombinasi lagi sekarang. Wow. Oh ini alasannya Kiboy langsung pick Kalea. Reaper-nya nggak boleh dimenangin sama Ukir. Benar. Karena udah ada Yi Samsin, ada Zuxin, ini mereka udah pasti menang rotasi. Tutup sungainya sama Kiboy. Siapa yang berani lewat sungai sembarangan? Wah, susah sih ini ada dua soalnya. Trio midnya muncul di atas Om. Yep. Trio udah dibuka juga sekarang kan. Dan ini berarti kayak PR-nya Yi Samsin-nya pasti akan ya lumayan ragu sih mau ditaruh di mana. Kalau memang prioritas dari Navi kembali mau taruh sebagai jungler, mereka harus waspada jangan sampai bisa kepegang ya. Tapi bermain dengan Khalid, sempat di-mention dengan Lim tadi ya. Yap. Udah better Afro-nya mungkin bermain Khalid. Screening hero. Screening aja juga. Bias itu mungkin bisa, tapi sekarang lawannya Lilia sih masalahnya Lim. Ya. Ini juga adalah salah satu problematika untuk kita hero tech. sebenarnya. Tapi ini adalah salah satu reaksi yang dilakukan oleh Navi untuk ngebangkang supaya sungainya nggak kalah-kalah banget. Oke. Dia harus pakai Khalid di sini. Khalidnya survive, damage-nya ada, besar impact di dalam sungainya Om Wawa. Iya. Tapi terkadang besar terlihat, tapi aslinya impact-nya bisa kalah kalau dia terlalu offside. Benar. Karena pede kan pakai kali. Iya. Semua tergantung memang timing masuk dan sebagainya. Tapi marksman dibuang-buang ini. Kari, Granger, ditutup semua. Sinyal ngasih cloud aja kah? Karena Kari. bisa ngelihat di Harley jungle itu masih bisa tambahin core lagi kan? Iya makanya. Bisa Ingat banget. ya. Terkadang yang terlihat besar belum tentu impact-nya sebesar itu. Bener, bisa ini ya, bisa flop juga ya. Bisa flop. Jadi ngomongin Khalid, gak boleh terlalu offside banget Lim. Gak boleh terlalu sembarangan. Tapi setidaknya mereka bisa ngelawan di sungai. Yep. Oke. 3 pick dari masing-masing tim sudah. Bandnya juga sudah. Suyo. Oke. Dia Sunset Golden berarti ya. Mereka butuh ini. Makanya mereka butuh untuk rotasi ini. Ini yang gue bilang tadi Suyo. Mereka pasti akan mainin 3 lane mid-nya. Ya, Suyonya bakal cepat buat bisa jalan juga kan. Dia punya Blade Surge untuk bisa melompat. Jadi ada fleksibilitas dari fase traveling ketika menuju ke EXP dan juga menuju ke Gold. Dan sekarang Kelranya bakal main hero siapa nih? Karena berhadapan dengan Yisun Shin. Cloud. Satu Pove good choice sih kalau buat Cloud. Pove. Gue suka sih Cloud kalau sih. dia pakai Cloud. Kalau Cloud harus tahu tarat hak ya dia ya. Karena dia punya Purify di sini. Moskov kasihan akan berat banget kalau dikejar habis-habisan. Moskov juga sebenarnya not bad J, karena farming space-nya bakal banyak banget. Tapi kenapa Cloud gue bilang karena mobilitasnya tadi. Matrix! Matrix Wah, kangen debut. nih. Udah lama Sniper. banget gak lihat. Dan kita tahu ini adalah pegangan dari Kelra. Yes! Hati-hati loh. Apakah ada Reda Rapati from Kara? Wow. Ini FYP-nya masih sampai saya sekarang loh. Hah? Dari dia dulu main nih, FYP-nya masih sampai Ya, sekarang. Nembak Matrix. Parsia keluar map. Pasti kalian pernah lihat Parsia dari luar map juga kan. Oke. Tapi last pick dulu nih. Ini Oke. kalau misalkan lihat dari fleksibilitas sebenarnya Studio pernah X juga di waktu itu dipakai Nino. Tapi kayaknya kalau ini jungle deh. Ya, besar kemungkinan jungle dan Alice. Alice. Oke. Dan apakah dari hero-hero Navi akan bisa menahan ya? Karena kalau aku ngelihatnya Onyx ini sangat nge-burst hero-nya. Oke, tapi Om Wawa gue pengen minta semangat dulu. Langsung saja, MPL Arena! We on this! Wih gila, langsung mereka rame-rame di sana. Yes. Semangat, tadi kan kita udah semangat dari Navi. Ya, Sekarang semangat dari Onyx. Nanti pas sebelum ke Lane of Dawn kita semangat semua. benar. Game 1 tadi ya, Navi Nation. Game 2 Sonic.
Game 3 ada nggak ya? Apa? Draft pick. Saya Pilih. aku suka tim yang ngeber sih. Oke. Onyx. Onyx. Lim. Aku coba ke Navi. Coba Aku ke suka Navi. Khalid Afro. Tapi tentunya di kolom komentar kalian bisa pilih tim favorit kalian. So langsung saja. MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Let's go. Mampukah Navi menyamakan kedudukan dengan satu sama? Atau clean sweep nih di pembuka minggu kita ini? Oke, clean sweep. Pembuka minggu. Ya, tapi tiap minggu berarti kita melihat ada unique pick ya yang selalu muncul ya di Matrix season ya? 17. Ini Matrix tuh sekarang. Iya, iya, iya. Aku suka Keluar. sekali. Kalau minggu kemarin ada Valir ya kan. Aku sampai kaget Matrix debut loh. Karena Matrix ya kayak udah ya itulah. Kayak mungkin banyak yang udah tahu juga kan. Emang Rennernya ini mematikan sekali. Yap. Dan berhadapan dengan Yisan Shin berarti ya. Kalau kita bilang tadi mungkin ada opsi beberapa kayak Moskov, Cloud juga. Itu sebetulnya bisa di zoning habis dengan Yisan Shin. Tuh, peka ya. Mid lane-nya peka 2 tuh. Biar nggak diambil karena Andoryu udah bisa datang tadi langsung Iya. dengan cepat. Dipegangin loh. Langsung dipegangin, satu jungle nggak apa-apa Little Wonder-nya hilang om. Nggak masalah. As long tapi jangan sampai jungle-nya yang hilang gitu loh. Iya. Enak ya main jungle kalau mid sama Romeki Boy Sans. Iyalah. Tapi tadi belum om. Yap, dari emblemnya, Matrixnya ke emblem assassin ya. Bentar untuk Lutfi-nya bener-bener di ini. Masih sama mungkin konsepnya di mana di bagian atas bisa dipegang dengan Onyx, di bagian bawahnya ini agak harus sedikit main defense nih buat si Lutfi. Ini yang tadi sempat dibahas sama Lim, Om Awa dan Ranger Mas juga. Kenapa dia harus pakai Khalid. Ini Rivernya jadi nggak kalah-kalah banget. Jadi sama gitu loh. Rotasinya juga oke Lim. Nggak terlalu keganggu. Ngomongin sama-sama sustain juga. Romernya sama-sama sustain. Oke. Di gold ya bakal farming-farming damai mungkin dari keduanya ya. Afro bakal coba dipaksa. Tapi Flicker yang cukup mahal untuk mempertahankan dirinya. Mau tidak mau karena nggak ada Raging Sandstorm juga di awal. Mereka di turtle pertama nggak ada Raging Sandstorm. Setidaknya Afro-nya nggak tumbang. Ngomongin ke arah Kairi yang sudah berada di level 4. Harusnya Andoryu juga udah standby. Dan Andoryu ingat dengan Suyo dia punya chance untuk steal turtle besar sekali. Soul Saver Retribution, Secure Turtle itu udah tinggi banget chance-nya. Tapi hati-hati, di zoning takutnya. Di zoning apakah berhasil? Andoryu, map belum terlihat di mana Andoryu berada. Afro memiliki damage yang cukup besar. Kiboy tidak bisa terlalu kuat. Ukir langsung dapat sana. Dance Magic berikan seorang Ukir. Damage terlalu besar mencoba melakukan take over terhadap Turtle. Dan itu di Andoryu. Berhasil mendapatkan Turtle. Tidak ada pertukaran sama sekali. Lutfi yang malah ter-take down. Meanwhile permasukan dari tim Navi. Mereka mencoba untuk menutup karena jalannya Sans berada. Dan Sans akan menjadi korban kedua. Keganasan dari The Mission Navi. Itu dia, dengan early agresif mereka yang bagus dari Navi, mereka pegang rivernya. Objektif milik mereka, Cive juga sampai hadir. Expanding river, bikin Cive jadi sempat ke tengah. Yes. Yep. Itu yang gue tunggu, Lim. Itu Expanding River, Om. Siapa yang lebih aktif ya? Siapa yang lebih Buat di aktif? goldnya. Tapi teman-teman memang Kelra masih dalam proses untuk farming dulu sih kalau buat Kelranya. Sedangkan Afro ini dia keunggulan dari Khalid. Screening. Akan mengganggu Kairi untuk bisa melakukan efektivitas dari farmingan dia di jungle. Jauh banget ya. Karena mau di-burst juga susah. Sekarang udah mulai diambil nih jungle-nya. Sedikit demi sedikit aja. Bahkan Karsnya dibonyokin loh. Mereka masih membutuhkan Buset. anti-regen sih. Kalau ngomongin Lutfi di depan sana. Mencoba di following up damage. Tapi Kiboy melakukan cover Lutfi ter-take down. Tidak ada following up damage lagi. Anti-regen belum ada di tangan dari para pasukan dari tim Onyx. Masih terlalu jauh untuk bisa menumbangkan Alice. Karena mereka butuh damage yang burst banget. Dan tidak ada Kelra di tim fight tersebut. Yep, 2 kali tumbang kamu untuk Lutfi. Ya, EXP yang sekarang cukup pincang bagi Onyx juga. Dan kita masih menunggu kapan nih kombinasi dari Tsunami Slam bersama dengan Beatrix yang bisa terjadi. Tapi Kairi tetap Oke, protect di Kairi bawah. fokus menuju ke arah sosok seorang Kars. Damage-nya masih belum cukup. Tidak bisa menumbangkan Kars dengan instan dengan damage yang hanya dari Kairi saja, Lim. Keras banget tadi, padahal udah di-retry loh. Itu Karena flash retribution. for now, belum Ah. cukup. Makanya harus sabar lagi, harus farming lagi. Tapi dilihat dari tengah nih, Sans dan juga Kiboy. Dibilang bisa burst, gak secepat itu juga. Makanya kayak Kiboy banting, Sans gak bisa langsung instant kill. Paling penting mainnya cuma Beatrix, Om. Ya, ini butuh waktu buat Onyx ya. Pastinya kita tahu kartunya dari mana ya. Ada di Kelra nanti untuk di late game, tapi untuk di early game-nya masih ada Kairi sebenarnya. Dan belum ada target dari Magic yang memang benar-benar bisa langsung instant. Ini menumbangkan Navi. Memang burst-nya ada, tapi butuh item buat Onyx ya. Jadi so far kita melihat Navi ini sangat unggul dan mereka harus wajib bisa mempertahankan keunggulan mereka. Oke, Turtle 2 kita lihat. Ini agak cukup krusial. Kalau misalnya dilepas lagi oleh para pasukan dari tim Onyx, Navi akan lebih melambung jauh dari segi gold.
rotasi informasi yang didapatkan udah 4 orang di arah Turtle. Meanwhile di sisi sebaliknya Kairi mencoba melakukan following damage terhadap CV. 1 point kill didapatkan, pertukaran kali ini antara Turtle dan juga top lane. Apakah worth it Omawa dan Lim? Harusnya untuk dapetin killnya oke, karena goldnya jadi terhambat untuk Navi. Tapi Objektifnya itu yang agak beda, Om XP dan lain-lainnya. Iya. Bentuknya itu sangat worth it sekali sih tadi bagian atas ya. oh dipaksa Flicker dikeluarkan ke depan sana. Ukir tertikun meledak. Dan langsung dengan adanya Black Juice menuju ke arah belakang, tapi informasi didapatkan dengan kehilangan Alice di laning di mana Alice berada. Kelra menyelamatkan dirinya di depan sana dari atas seorang Apro. Predator akan langsung mendapatkan 1 point kill dengan instan. Tembakan peringatan. Nimbus Passion dikeluarkan oleh seorang Kelra. Tembakan peringatan memukul mundur Navi kali ini. Pertukaran dari segi gold tidak bisa dikejar, tapi segi kill mereka udah 3 sama. Itu dia. Bahkan atasnya terus digempur, tabrak lagi. Dihantam lagi, memilih untuk mundur. Informasi dibuka oleh CV, ternyata wow, rame ya. Sebenarnya yang buat worth it tadi ya ketika Shive tumbang pertama buat yang di atas itu adalah faktor dari hilangnya konsentrasi juga dari pemain-pemain Navi yang lain. Yang langsung celahnya kebuka di bagian mid tadi ya kan bisa dikejar. Ya pertukarannya tetap ada memang di bagian bottom, tarotnya sempat didapatkan dengan Navi. Tapi Onyx mereka sudah mulai membangun juga dengan Kelra yang mulai pelan-pelan. Ini bisa mendapatkan item. Hati-hati, 2 Legend Sword ya untuk Kelra. Mau ke BOD ya. Yap. Blade of Despair sih sekali banting. Instan. Harusnya dapat. Instan, so far instan. Selama nggak apro ya. Ya. Karena menurut gua belum apro, Diangkat langsung nih Apronya. slam instant kill. Tapi masih bisa selamat. Raging System di belakang sana masih ada Apro yang selamat dan Apro still survive. Navi tidak kehilangan sama sekali rover mereka. Dan lihat di depan sana damage-nya masih belum cukup. Instant damage dari Deadly Magic dan juga Kelra. Yap. Lihat, wow, itu semua roket udah masuk loh ke dia. Iya, Masuk juga. itu semua roket. Ada Kairi juga kan yang ngebantu. Tapi ya dia ngebuang spell lumayan Om Apro, jadi nggak ada flicker. Iya, dan juga tadi BOD belum selesai ya. Nah ini sekarang baru ada BOD juga, tapi Navi mereka sudah pegang secara tempo, secara kendali, dan seperti yang dari Keys to Victory juga ya, jangan sampai mereka mungkin melepaskan kali ya. Apa yang sudah mereka dapatkan sekarang. Karena ini adalah kemenangan yang di early yang sudah berhasil mereka raih dengan susah payah. Perfect. Turtle didapatkan oleh Navi Lim. Kelra di atas melawan 3 orang yang sudah berada di posisi dari gold lane. Melepaskan, mengikhlaskan outer. Nggak ada lagi yang bisa dipertaruhkan di depan sana. Kelra juga harus menjaga 1 flickernya. Karena menurut gue flicker Kelra kalau sudah terpakai, ini kondisinya akan berbeda di tim fight selanjutnya. Ya, pasti dikejar-kejar kan. Jadi ya punya flicker ini nggak cooldown dari Kelra juga jadi 1 safety lah untuk Kelranya sendiri. Sementara dengan 2.800 gold, Navi harus sedikit agresif. Oh, triggering Sestrom. Sorry. Ya. Temponya harus dinaikin ini Om Navi Om. Iya, kayak mereka udah pegang kan. Kalau mereka tetap mempertahankan tempo yang sama. Memang secara goldnya Onyx tertinggal ya. Tapi kalau kita melihat ke drag sampai dengan late game ya takutnya nih. Kayaknya udah terlanjur jadi juga dengan Kiboy. Bisa jadi combo ya. Terus anti regennya udah 2 Om dari Onyx. Iya. Anti regennya udah 2. Jadi untuk ngomongin Onyx sekarang bisa team fight 5 versus 5. Menurut gue udah mampu. Udah bisa. Udah mampu. Oke, hal terbaik yang mungkin untuk Navi sekarang adalah mereka menunggu buat lore-nya. Karena secara retribution power-nya ini masih bisa dimenangkan ya. Dengan Andorio dengan adanya level yang cukup berbeda. Tapi mereka harus waspada juga mencari kehadiran dari Kiboy. Oke. Missing puzzle dari Navi. Di mana Kiboy berada ya? Iya. Karena ngomongin checking boost, kalau Kiboy sama sosok Kairi juga bisa kehilang lagi. Dan Suns mencoba untuk mempertahankan turretnya Kiboy di depan sana. Target menuju ke arah Apro. Gagal didapatkan Kairi, Deadly Magic bakal di follow dengan damage oleh seorang Kelra. Flicker for defensive mode mau tidak mau harus dikeluarkan oleh Apro. Mau tidak mau dengan kondisi seperti ini, informasi yang cukup mahal adalah tidak ada flicker, no raging Sestrom dadakan. Ya. Karena atasnya tadi berhasil didapetin juga Yes. sama teman-teman Onyx. Bawahnya masih ketahan. Jadi kayak objektifnya tadi Onyx lumayan pegang. Sampai dari hampir 3.000 gold, sekarang mulai turun loh. Parlane-nya kalau mungkin tadi di clear terlebih dahulu sama Kelra dan juga Kairi itu bakal lebih cepat. Tapi Kelra berada di tangan dengan Rainer yang sudah dipegang dirinya. Damage yang sangat besar akan dikeluarkan. Ukir Sekratul mau mundur ke arah belakang. Kelra masih terlalu jauh untuk bisa melakukan join team fight. Di depan sana Kelra melakukan clear minion di arah top lane terlebih dahulu. Informasi didapatkan masih terlalu jauh dan itu dia. Damage yang instan tapi ternyata berhasil mendapatkan lob dari seorang Navi dan Nibiru. Mengusir mundur. Flicker dari seorang Kelra dan juga Kiboy selamat dari pasangan Andorio. Tidak bisa terlalu jauh. Kelra mengejar abis. Apro udah gak punya lagi source skill dan lihat di sana Kars. Tidak ada lagi jalan keluar.
Flicker telah digunakan dan mau tidak mau dengan Lord yang dimiliki dari Navi saat ini mereka kerugian di tangan dari Navi. Kenapa? Lihat, clear sangat cepat dikeluarkan oleh tim Navi. Gak bisa ditanggulangi lagi karena Onyx memiliki Kelra. Itu dia. Lord memang untuk Navi, tapi lihat dari goldnya. Ini turun dan jauh banget turunnya. Ruginya di tangan Navi karena mereka kehilangan 2 pemain dan Lordnya menjadi sia-sia. Clear dengan ada Beatrix, sangat cepat dapat turret di mid lane. Berat untuk Navi saat ini. Ya itu sangat ketarik sekali tadi ya dengan sebuah fight juga dari Onyx di mana mereka mengincar hero dari Navi. Dan ini jendela untuk Navi yang takutnya memang sudah mulai habis sekarang. Karena untuk Lord tadi sebenarnya adalah Lord yang 80% lah bisa dimenangkan dengan Navi karena Battle Retribution juga masih sempat dipegang kan dengan perbedaan level dari Andoryu. Tapi sekarang kita melihat tadi kombinasi yang lain yang sudah mulai jalan juga. Ada Penetrate atau bahkan ada Nibiru's Passion yang bisa dimainkan. Tapi ini ya kompak banget dari Onyx Om. Ketika memang dia mungkin call-nya itu bukan Lord gitu kan. Mereka biarin Lord-nya. Benar-benar dari tengok sama sekali. Mereka makan orangnya, mereka dapat 2 dan keputusan yang bagus banget berarti dari Onyx. Ya, ini mempersempit ya keunggulan 3000 tadi. Menjadi hanya 1000 sekarang untuk Navi juga. Pressure memang ada nih, ada di Afro yang selalu bisa masuk. Tapi jangan lupa Deadly Magic pasti akan lebih sakit lagi seiring berjalannya dengan item-item yang didapatkan oleh Kairi. Oh, Raynor. Itu dari full ya. Udah lumayan. Itu sakit namanya loh. tembakan peringatan, Lim. Ya, baru peringatan ya. Itu sekali aja. Benar. Biasanya peringatan tuh sekali. Yang kedua biasanya hilang nyawa. Itu kedua udah headshot biasanya. Tapi ya Hunter Strike, Malefic, ya pantas sakit itu Om. Nah ya ini penetration ya. Yang diincar juga dengan si Keller dan ini harusnya udah jadi sih 3 item pentingnya dia. Tinggal dimainin mau DHS kan nanti buat si Keller. Nah ini menurut gua kenapa dia nggak pakai Malefic Gun? Karena dia tipikalnya follow up damage. Iya. Jadi dia nggak terlalu butuh range, dia perlu damage yang pasti dari ultimate-nya. Tadi buktinya, dia sebelum teamfight sudah udah fight aja, dia tuh masih clear top lane. Dia memastikan innernya nggak pecah, Om. That's why. Oke. That's why dia Malefic roar. Ya dia pastikan innernya nggak pecah, dia masih bisa following up damage dengan Bennett-nya. In the end of the day, damage-nya tetap masuk. Ya. Tapi yang gue tadi agak cukup, dan gue cukup surprise sama dia, ya dia menggunakan Beatrix ini, dia cepat banget ganti senjatanya. Ya skinnya dia juga sih. Ini Memang. skinnya dia. Iya, Dan iya. we know this-nya ini menjadi debut Beatrix di MPL Season 17 setelah terakhir kali digunakan oleh Kabuki di Season 16 regular season. Pada saat itu tim Liquid menang atas Geek dan juga Beatrix adalah hero signature dari Kelra. Ya, ini aku Bukan tahu. hero-nya, skinnya juga. Ya, ini aku tahu kok. Kalau yang terakhir aku tahu kok. Aku tahu kok skin kamu, aku Bener. tahu. Tapi ya untuk Lord kali ini, Navi sudah tahu, Onyx juga sudah tahu, tinggal keputusannya aja. Apakah Onyx masih berani nih ngambil keputusan seperti tadi, lepaskan Lordnya, ambil orangnya. Oke, tapi kali ini informasi yang didapatkan adalah wave di arah far lane-nya cukup baik, Lip. Jadi mereka bisa fight dengan cukup tenang. Mau di setup, Afro maju. Apro terlalu dive in menurut Oh, gua. tadi Mereka menggunakan Kelra tidak baik. Penetrate, tapi lihat Kelra masih on position. Menggunakan senjata. Oh, no. Brenner dan mengusir Kars mendapatkan point kill 2. Mendapatkan Lord juga. Ini menjadi sebuah keuntungan untuk Onyx. Gold swing. Onyx take over the Lord dan tim Navi nggak bisa berbuat apa-apa. Dan Andoryu mampukah steal? Really? No. Nggak berani mereka. Nggak. Miss timing seperti dari Navi. Oh masuk. Oh trigger dari Kairi. Membuat Andoryu Flicker. turun dalam. Dipaksa Flicker dan instant kill. Deadly Magic. Kairi. Beat from Kairi. Ternyata membuat Andoryu memakan perangkap tersebut. Terpancing nampaknya Navi. Sekarang mereka kerugian yang harus diterima banyak banget Om. Iya itu wow man. Sebuah mistake yang langsung dipanis habis-habisan juga dengan Onyx ya. Ya. Wah memang perangkapnya kalau dibuat sama yang ganteng tuh kemakannya gampang Lim. Gimana? Langsung Gitu kan ya? Iya termakan perangkapnya. Benar, dan dibangkit lagi. Keyboy! Langsung di following up dengan Kelra. Instant kill. Tidak ada Apro. Mereka tidak punya badan untuk melakukan defensif di arah top Wah. lane. Apakah ini menjadi kemenangan untuk Onyx dengan 2-0? Ini spot favorit Kelra sih kalau pakai sniper sih. Oke, Kelra. Brenner Apache yang sangat cepat di depan sana. Tapi tidak ada damage yang cukup tinggi. Membuat permasukan dari tim Navi. Kali ini akan kehilangan 2 turret dengan sangat instan. Memiliki 8 detik sebelum menuju ke arah lane off dan kembali. Nampaknya tim Navi masih punya nafas. Mungkin. Deadly Magic yang tidak bisa instan karena Ukir masih bisa selamat di depan sana.
Dan mereka memilih untuk melakukan sedikit demi sedikit menggerogoti bottom lane-nya, Lim. Oke, karena fokus mereka masih ada satu best start lagi di bagian bawah. Navi, mampukah mereka bertahan? Keyboy gagal! Keyboy gagal tapi tsunami slam-nya tidak akan preventif dilakukan. Oh, Ditutup oleh Cars dari arah belakang. 2 damage yang instan tapi di biru tembakan peringatan dari Kelra. Memukul mundur para pasukan dari tim Navi. Pertukaran 1 untuk 1 Cars. Sakit banget. Sebenarnya what a moment dari Cars itu bagus banget. Ya. Tapi eksekusi lagi-lagi kurang. Karena gold yang sudah mulai berbalik sekarang Onyx dapat 3 best turret. Oh, ompong, melompong. Best dari Navi yang bawah. Yap, semuanya keambil ya. Dan kita melihat tadi bagaimana kombinasi yang tadi kita bahas secara terus-menerus adalah early game mungkin bisa dipegang dengan Navi. Dan mereka harus bisa maksimalin. Ini dia udah pakai senjata penjahat nih. Halo Wesker. Halo Wesker. Tuh pada zamannya kalau Assassin buka rumput ada Wesker hilang langsung. Yang kan gak pas zamannya doang, sekarang juga Om. Lihat nih, kerjaannya Kelra, flicker. Sama Flicker, Winter. Wesker, boom. Oh iya, Wesker Winter. Tapi tergantung nih, sekarang udah full item juga ya. Berarti dari Kelra, by the way dari CV pun udah jadi Blade of Despair. Hati-hati karena damage-nya bakal eksplosif banget. Dia pakai Weapon Master di talent kedua loh. Ya dari Kelra juga ada DHS tadi ya. Dan juga Winter nih. Sudah untuk berjaga-jaga juga. Imo pecah kali, jadi langsung ke Winter. Tapi ya sejauh ini kita melihat dengan perbedaan seperti ini, Navi jendela untuk menang mereka sudah lumayan tertutup. Kayak early game yang harusnya mereka bisa kontrol atau bisa mereka lebih cepat mungkin untuk mereka mainkan. Gagal untuk mereka dapatkan tadi. Ini nafas yang berat untuk Navi ya. Dan Deadly Magic walaupun dia nggak dapat karak Cars, tapi ingat itu karak Cars setengah, seperempat bahkan si Salim. Itu Radiant. Ke Cars. Carsnya udah Radiant, udah Oracle. Ya. Udah ada Domi juga, patunya pun Magical Defense. Jadi kayak bayangkan kalau itu kena CV. Pakai catatan ya, itu makanya jangan lupa. Nggak bakal tumbang, yes, tapi itu ke Cars sisa seperempat. Lagi? Lagi. Dan bahkan lihat Cars berkali-kali harus mundur ke arah belakang. Dan Cars untuk datang menuju ke arah team fight, netral objektif sedikit terlambat. Mampukah Navi bertarung dengan 4 orang yang tersisa di depan sana? Visionnya Oke, kebuka. Kairi sedikit demi sedikit. Poking damage menuju ke arah Ukir. Gua mencium bau aroma. Onyx tidak mengincar Lord. Ini bisa jadi Onyx orang sih. incar orang. Bisa jadi orang, tapi hati-hati ya. Aduh, Retribution lagi-lagi. Batik. Dipaksa ke arah belakang, Kairi gak mendapatkan siapapun. Luti mendapatkan Andoriu, tim fight cukup besar. Kasta kena Tumal dan Kelra. Damage yang terlalu besar membuat para pasukan dari tim Navi para Poranda. Oh no, tersisa one last man standing. Rata. Dan rata. Wipeout. Tercium bau tidak Lord tujuan utama mereka. Wipeout. Dan ini dia. The King of Onyx. Berhasil mendapatkan game yang kedua. 2-0 di pembuka minggu keempat. Clean sweep menjadi pembuka minggu keempat. Onyx masih terlalu kuat, bahkan Navi. Mereka nggak berkutik. Mereka punya early yang cukup bagus. Tapi sayangnya